yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Saat apapun keadaan kami imani, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami lewat renungan hari ini. Biar kami mengerti Tuhan. Berikan kami hikmat. Biar juga kami boleh berhati-hati di dalam kami berlaku seperti firman-Mu. Kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, berjumpa kembali dalam intim dengan Allah. Kamis 8 Februari 2024. Tema kita hari ini adalah iman dan ketaatan. Bacaan diambil pada kitab Ibrani pasal 4 ayat 6. Saya baca untuk saudara-saudara. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara, kita mempelajari kata perhentian dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang iman dan ketaatan. Di dalam Alkitab ada 71 ayat yang menggunakan kata perhentian. 64 terdapat di dalam Perjanjian Lama. Kata perhentian dapat menunjuk kepada hari Sabat, seperti yang tertulis di dalam Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian atau Sabat tahun. Penuh hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Dan masih banyak lagi di dalam kitab Perjanjian Lama yang mencatat tentang masalah perhentian yang merujuk pada arti hari Sabat. Tetapi di dalam bagian lain kitab Perjanjian Lama, kata perhentian juga menyatakan arti telah mati atau meninggal, yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata kabar, serta peristirahatan terakhir yang tenang yang menggunakan kata manuca. Sedangkan terdapat 7 ayat yang menggunakan kata perhentian di dalam Perjanjian Baru, yaitu anapausis. Contohnya di dalam Matius pasal 12 ayat 43 yang berhubungan dengan pengembaraan roh jahat yang sedang menjadi perhentian untuk mereka bersenang-senang. Dan di dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai recreation. Dan di dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan adalah kata pawo atau kata pausis, yang memiliki definisi tempat perhentian kekal atau surga mulia. Jadi kata perhentian yang dimaksud nats di atas adalah lebih kepada tempat perhentian abadi di sorga. Saudara, keselamatan selalu berkaitan erat dengan iman dan ketaatan. Keselamatan merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang dimaksud berarti percaya dan melakukan kehendaknya. Jadi ada korelasi antara iman dan ketaatan. Bahkan kitab Ibrani 4 ayat 6 menyatakan juga upah bagi orang yang taat akan masuk ke dalam tempat perhentian. Bahkan dalam kitab Yakobus juga ada penegasan tentang pentingnya iman yang disertai oleh perbuatan. Yakobus 2 ayat 20. Sekalipun keselamatan bukanlah hasil usaha kita, akan tetapi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia belaka.
Saudara, dalam Matius 7 ayat 21 tertulis perkataan Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan Yesus secara tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapa merupakan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau tempat perhentian kekal itu. Tapi sekali lagi, hal ini bukan berarti bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan usaha kita sendiri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saudara, pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Kristus telah menghapus dan menebus segala dosa kita. Setiap orang yang percaya akan penebusan di dalam Kristus Yesus akan memperoleh karunia keselamatan. Perhatikan bahwa sekalipun penebusan Kristus disediakan bagi semua orang, namun hanya yang percaya akan penebusan itu yang akan memperoleh karunia keselamatan dan kehidupan kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus membuktikan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Dalam nats di atas, penulis Ibrani juga menyebutkan bahwa kita harus melakukannya dengan iman. Iman semua kehendak Allah di surga. Melakukan kehendak Allah berarti bentuk ketaatan untuk tunduk atas setiap perintah-perintahnya dalam kehidupan kita dan menanggalkan semua dosa dan perbuatan-perbuatan kedagingan serta hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saudara, setiap orang yang beriman kepada Kristus akan diberikan kemampuan untuk menjalankan hidup benar. Kita dapat melakukan kehendak Allah Bapa dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia dan kuasa Allah yang diberikan kepada kita melalui Kristus. Allah akan senantiasa menyediakan kemampuan itu untuk apa? Untuk kita mentaati Dia sesuai dengan kehendaknya. Tindakan penyediaan ini termasuk tindakan penebusan Allah. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 13 mengatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku, penyediaan kemampuan oleh Allah bagi manusia untuk hidup benar tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab manusia atas setiap keputusan dan tindakannya. Kita harus meresponi dengan baik tindakan penyediaan ketaatan itu dengan sikap hati yang mau tunduk dan taat kepada segenap kehendak dan perintah Allah. Setiap orang yang masih punya kehendak bebas untuk memilih dan menentukan apa yang dia harus lakukan, apakah menuruti kehendak Allah atau menuruti keinginannya sendiri. Tiap orang masih bisa menolak untuk taat sekalipun ia sudah percaya. Hal ini berhubungan erat dengan ketaatannya, yaitu kemauan dan kerelaannya untuk menyalibkan kedagingan dan tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, dengan demikian siapa saja yang masuk tempat perhentian? Dari kebenaran firman Tuhan kita mengerti dan mengetahui jawaban atas pertanyaan itu, yaitu setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa, yang mendengar dan melakukan, yang beriman dan yang membuktikan iman itu di dalam perbuatannya. Refleksi, iman dan ketaatan melakukan kehendak Tuhan adalah syarat mutlak untuk dapat masuk tempat perhentian. Oleh karena itu, mari siapkan kehidupan kita sedemikian rupa untuk diisi dengan hidup yang melakukan kehendaknya setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpin kami
setiap hari, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami mampu melakukan kebaikan demi kebaikan, dan melalui kehidupan kami ada banyak orang boleh mengenal Kristus. Bapa Surgawi, sepanjang hari ini kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya di dalam nama Yesus, bersama Tuhan kami berhasil, bersama Tuhan kami beruntung, dan kami mampu melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sampai berjumpa pada kesempatan lain dalam intim dengan Allah. Amin.